Nah, sekarang kita lihat bagaimana membuat kurvanya ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Tadi keseimbangan yang awal sebelum ada pajak adalah 7 di P dan 8 ada di Q ya di sini ya. Sekarang keseimbangan yang baru kita lihat E aksen. E aksen itu adalah keseimbangan yang baru setelah ada pajak ya, setelah ada pajak. Berapa tadi koordinatnya? P-nya ada 9 dolar katakanlah atau rupiah tadi. Kemudian 6 apa namanya? Jumlah barang setelah pajak itu 6 ya. Jadi jumlah barang yang tersedia setelah pajak yang ada di pasar setelah pajak berkurang dari 8 menjadi 6. Berkurang karena apa? Karena pajaknya naik, karena harganya naik. Kenapa harganya naik? Karena ada pajak ya. Harga awalnya 7 rupiah atau 7 apa tadi dolar karena ada pajak ya itu menjadi 9 dolar ya. Nah, kemudian kita dengan cara yang sama menentukan tadi QS-nya sudah ketemu ya sebelum pajak. Nah, sekarang kita mencari Q aksen S-nya atau kurva penawaran setelah pajak atau sesudah pajak. Ya. Caranya sama dengan yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Nah, sini ya. Ingat QS dengan Q aksen S bergeser ke atas. Jadi kalau ada pajak, teman-teman, itu pasti Q-nya, QS, kurva penawarannya akan bergeser ke kiri atas. Ya, seperti ini. Oh, berarti ini tandanya ada pajak. Atau secara umum ada biaya produksi, ya, atau total biaya, total cost, ya, biaya-biaya apapun yang melekat pada produksi. Nah, itu pasti akan bergeser kurva penawarannya ke kiri atas. Nih, kayak gini. Nah, karena tadi pajak termasuk biaya ya, termasuk biaya yang melekat pada produsen. Sehingga akan bergerak ke kiri atas seperti ini. Nah, kurva demand-nya kok tetap Pak? Satu, ya karena di demand tidak ada informasi apa-apa, di permintaan tetap permintaan atau kurva permintaan yang sama. Nah, gitu ya. Oke. Baik, mari kita lihat pada pengaruh subsidi. Nah, kalau tadi pajak, pajak itu membebani bagi produsen ya, sehingga harganya menjadi naik harga produknya. Nah, bagaimana dengan subsidi? Mari kita lihat. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oh, berarti subsidi ini memberikan kebahagiaan gitu ya, memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Sama, bagi siapa? Bagi produsen juga. Ya, misalnya ini, produsen mendapatkan subsidi bahan mentahnya diberi subsidi oleh pemerintah. Jadi bayarnya untuk beli bahan baku tadinya misalnya bahan baku impor ya katakanlah ya itu 10 dolar per unit, sekarang disubsidi oleh pemerintah untuk beli bahan baku impornya menjadi misalnya disubsidi 3 dolar misalnya ya. Jadi berapa yang dibayarkan oleh yang dibayarkan hanya 7 saja, 7. Ya, dari 10 disubsidi pemerintah 3 sehingga bayarnya tinggal 7 dolar saja. Ini meringankan atau memberi kabar baik bagi siapa? Produsen. Ya, subsidi. Ya. Nah, kita lihat karena lawan dari pajak, maka subsidi itu sering disebut sebagai pajak negatif. Sebagai pajak tapi yang negatif ya, yang akan berlawanan dengan analisis pajak gitu ya. Analisis subsidi akan berlawanan dengan analisis pajak. Nah, seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar juga berkebalikan dengan pengaruh pajak yang tadi sudah kita bahas ya. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang pengaruh subsidi nih, teman-teman. Subsidi yang diberikan atas penjualan suatu barang seperti tadi ya, karena bahan
baku impornya tadi disubsidi, ya, sehingga harga produk barang tersebut ketika sudah diolah menjadi barang output oleh produsen, maka harganya menjadi lebih murah, yang dijual lebih murah harga jualnya, begitu. Nah, berarti di sini dengan adanya subsidi maka harga jual barang tersebut menjadi lebih murah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksi atau biaya produksi menjadi lebih kecil. Biaya produksi atau total cost lah, gitu ya, itu menjadi lebih kecil. Sehingga karena biayanya lebih kecil, maka dia produsen ini akan menjual bisa lebih murah, gitu ya. Bisa bersedia menjual lebih murah. Oke, kita lihat. Kalau tadi tandanya teks itu T kecil, kalau subsidi adalah S kecil, subsidi. Nah, maka kurva penawaran bergeser kemana? Kalau tadi bergeser kurva penawarannya ke kiri atas, sehingga harganya naik. Kalau dengan adanya subsidi, maka bergeser ke kanan bawah. Ke kanan, kurva penawaran, ya sekali lagi, kurva penawarannya yang melekat pada produsen, itu bergeser ke kanan bawah dengan adanya subsidi. Nah, maka harganya akan lebih rendah, ya. Nah, kemudian sebelum subsidi, persamaan penawarannya katakanlah tadi P sama dengan A plus BQ, maka sesudah penawaran, ya di sini ya tetap sama kurvanya penawaran, sesudah subsidi maka akan berkurang, ya. Harga yang sekarang P-nya tadi A plus BQ, nah, harga aslinya, kemudian dikurangi subsidinya berapa tadi. Kalau tadi contohnya berapa? 7 rupiah gitu ya misalnya, ya berkurang. Sehingga harga awal akan dikurangi dengan subsidinya. Nah, S dan konstantanya, ya, yang berdiri sendiri dikumpulkan menjadi A min S plus BQ. Nah, prosesnya sama dengan yang tadi persis, ya, tidak perlu saya ulangi, ya. Yang jelas nanti yang penting di sini adalah sama, yang kita otak-atik adalah kurva penawarannya, yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dimana ketika kita lihat di sini P sama dengan 3 plus 0,5 Q kondisi awal sebelum sebelum subsidi, kemudian ada subsidi sehingga dikurangi 1,5. Harganya tadi berapa dikurangi dengan 1,5, ya, karena ada subsidi. Dengan proses yang sama ketemulah, ya, P atau harga setelah subsidi adalah 6. Tadi berapa harga sebelum subsidi? Harga sebelum subsidi adalah 7 nih teman-teman. Nah, 7 sekarang harganya karena disubsidi pemerintah menjadi 6. Turun, ya. Bagaimana dengan jumlah barangnya? Ketemu di sini adalah 9 setelah pajak. Sebelum pajak berapa? 8. Nah, atau jumlah barang sebelum pajak 8 menjadi naik, bertambah yang ada di pasar menjadi 9, ya. Nah, ini gambaran bagaimana subsidi ini mengurangi harga jual produsen, harga jual barang oleh produsen, sehingga nanti jumlah barangnya yang ada di pasar akan bisa disediakan lebih banyak. Yaitu di sini ada 9, tadinya 8 sebelum pajak. Nah, cross-nya kita lihat atau kurvanya dengan cara yang sama dengan tadi. Yang penting di sini adalah pergeseran kurva permintaan, kurva penawaran, sekali lagi penawaran, ya, yang kita otak-atik. Kurva penawaran sebelum ada subsidi, ada QS. Nah, kurva penawaran setelah subsidi adalah Q aksen S. Nah, di sini bergeser, sekali lagi shifting, ya, bergeser ke kanan bawah. Oh, berarti kalau ada pergeseran kurva penawaran ke kanan bawah, berarti di sini kebahagiaan bagi produsen karena di sini mungkin ada dapat subsidi salah satunya.
Sehingga harganya akan turun nih. Titik equilibrium aksen. Nah, ini harga yang ada, harga keseimbangan yang baru adalah 6. Tadinya 7 ya, harganya turun. Nah, dengan harga yang 6 ini, maka jumlah barang yang bisa tersedia di pasar menjadi lebih banyak, dari 8 menjadi 9. Ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Sekali lagi, kalau ada pajak, ya ini berarti membebani siapa? Produsen. Sehingga harga jual barang yang oleh produsen tadi meningkat. Pergeseran kurva penawaran juga akan bergeser ke kiri atas, ya, bergeser ke kiri atas. Sebaliknya, jika ada subsidi, berarti ini kabar gembira bagi siapa? Bagi produsen, ya, karena dengan adanya subsidi, maka harga jual produk, ya, produsen itu akan turun, ya, karena disubsidi. Nah, dengan turunnya harga, maka barang yang bisa disediakan di pasar akan meningkat, bertambah. Kurvanya bagaimana? Kurva penawaran, sekali lagi ya, tetap penawaran. Kurva penawarannya akan bergeser ke kanan bawah, ya. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan bawah. Dari QS menjadi Q aksen S. Ya, demikian para mahasiswa pembahasan tentang bagaimana kurva permintaan dan kurva penawaran, ya, dan juga kita temukan adalah equilibrium atau keseimbangan umumnya, yang ini merupakan contoh bagaimana fungsi linier, ya, fungsi linier dalam contoh di bidang ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Demikian, mari kita menuju pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.